Pembicara kita pada siang hari ini adalah seorang ibu rumah tangga. Bergabung di bisnis 3i Networks pada Maret 2014. Mencapai tahapan demi tahapan hingga posisi Platinum Agency Mei 2016. Merasakan banyak sekali penghargaan dari bisnis ini, diantaranya adalah trip Korea gratis di bulan Juli 2018, trip Genting Dream Cruise pada Agustus 2019, bahkan di tahun 2017 juga meraih trip Thailand ya. Dan banyak sekali impian-impian yang sudah diwujudkan, diantaranya dapat membeli tanah 3.000 meter, memiliki Honda HR-V, 2 motor, dan ada 20 polis yang sudah dikoleksi dari 3i Network ini. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut pembicara kita di Sabtu sore ini untuk sesi pembinaan 3i Networks Platinum Agency, Ibu Eri Beniarti. Selamat sore Ibu Eni, Ibu Eri dari Bandung. Selamat sore Pak Frans, selamat sore, semangat pagi para 3i Network di seluruh Indonesia dan seluruh dunia nih sepertinya nonton kita nih Pak Frans yang hari ini. Suara saya aman? Cukup aman, nanti kita akan informasikan jika ada kendala teknis. Oke. Ya. Bisa saya mulai? Bisa dimulai Bu Eri, bahkan sudah ada peserta dari Thailand tadi masuk tuh, Thailand hadir. Wah. Oh, dari Thailand, luar biasa. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa menyapa Anda siang hari ini. Suatu kerinduan luar biasa bahwa saya bisa menyapa mitra 3i Network sampai seluruh dunia nih. Keren banget ya, 3i Network sudah mendunia. Just ya. Semoga Anda semua selalu ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi hari-hari yang penuh tantangan ini ya. Saya yakin para mitra 3i Indonesia memiliki jiwa-jiwa pemenang ya. Pastinya kalau masa pandemi seperti ini tinggal dihadapi saja gitu ya. Ya, sambil saya share screen, saya akan berbagi kepada Anda bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Wih, kayak orang gila banget, Bu Eri menari di tengah badai gitu ya. Ya memang hidup ini perlu agak gila dikit, perlu agak ngotot sedikit gitu ya kalau misalkan mau mencapai sesuatu yang luar biasa. Karena kalau misalkan Anda melakukan hal-hal yang biasa-biasa saja, Anda dapatnya juga biasa-biasa saja jadinya ya. Sebentar, saya sedang bergumul dengan ya kita ke depan lagi ya. Ya saya mulai dari depan. Ya, semangat pagi, saya akan mulai sharing saya siang hari ini. Senang sekali berbagi dengan Anda. Semoga apa yang saya sharingkan boleh menjadi kekuatan juga buat Anda, karena itu yang menjadi kekuatan buat saya. Ya, di hidup ini kita sebetulnya punya senjata rahasia. Jos ya, punya senjata rahasia. Senjata rahasianya adalah yang pertama adalah diri Anda. Dahsyat ini ya. Senjata pertamanya adalah diri kita sendiri ya. Kadang kita merasa, aduh aku mah apa atuh, aduh siapa sih saya gitu ya, aduh saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu, bahasa-bahasa itu ya, hempas menjauh ya, jangan lagi disebutin ya, nggak penting karena tidak akan membuat Anda sukses sama sekali ya. Jadi mulai hari ini bangun jiwa positif, bangun segala sesuatu yang positif, karena segala sesuatu yang positif itu akan membawa Anda dari kebaikan menuju kebaikan. Oke, sekarang saya yang pertama adalah siapa saya? Siapakah diri kita? Nah, ini penting teman-teman. Teman-teman, penting untuk tahu siapa diri kita, untuk tahu kelemahan kita, dan untuk tahu kekuatan kita. Karena tidak ada seseorang bisa melakukan sebuah terobosan bila dia tidak melalui personal breakthrough atau terobosan pribadi di dalam dirinya. Anda harus tahu bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan paling berharga. Anda hebat, Anda istimewa, tidak ada yang seperti Anda. Tidak ada, bahkan kembar sekalipun, sidik jarinya tidak sama.
Berarti Anda istimewa, Anda luar biasa. Tetap misalkan bilang, tapi Bu Eri hidup saya begini-begini saja. Mungkin Anda merasa gagal di dalam hidup Anda. Tetapi saya kasih tahu Anda, tidak ada orang gagal di dunia ini. Yang ada adalah orang tanpa persiapan. Yang ada adalah orang yang kurang semangat. Yang ada adalah orang yang kurang termotivasi. Anda sadari keberadaan diri Anda akan tahu bahwa Anda bisa belajar dari banyak hal. Anda kalau misalkan ingin sukses di bisnis ini, gampang, tinggal cari-cari aja nih di 3i Live Channel nih, banyak banget YouTube leader-leader dahsyat yang luar biasa, karena beliau-beliau itu bisa menginspirasi saya. Ya, saya belajar juga dari mereka. Begitupun dengan kita, begitupun dengan teman-teman. Bila Anda ingin sukses, Anda pun harus belajar dari orang-orang sukses bila Anda merasa bahwa Anda belum di titik sana. Jadi sadari kelemahan kita. Kalau misalkan merasa kurang pintar, tinggal belajar. Merasa kurang fasih, tinggal tambah jam terbang. Sebetulnya orang lain sudah melakukan. Jadi kita tinggal mencontoh saja. Kita tinggal meniru saja ya. Pahami kekuatan dan kelebihan Anda hingga Anda bisa menembus sesuatu yang mungkin Anda akan merasa bahwa enggak gua banget nih kayaknya gitu ya. Tetapi kalau Anda semangat ya, Anda semangat, Anda punya tujuan hebat, saya yakin percaya Anda pun bisa menembus hal yang rasanya tidak mungkin ya. Tidak ada seseorang yang sukses tanpa melalui terobosan di dalam dirinya ya. Jadi harus menerobos dulu, harus menembus batas dulu. Oke. Mungkin banyak orang yang bilang saya nggak bisa, I can do it ya, can-nya tuh, I can do it gitu ya, can-nya pakai NT gitu ya, I can do it, saya nggak bisa. Anda tidak pernah tahu Anda bisa sampai Anda mencobanya, ya kan gitu. Anda merasa kron agensi, aduh kagak mungkin deh, gua kan kagak ada urat-urat kayaknya gitu. Nah, yang ngomong nggak bisa tuh diri Anda. Coba ngomong ke cermin kerasan dikit biar Anda agak kesinggung gitu ya. Masa gitu loh. Ibu Anda melahirkan Anda dengan darah dan air mata, dengan nyawanya. Terus Anda mau hidup yang biasa-biasa aja dan bilang bahwa saya mah gini-gini aja gitu ya. Aduh, kasihan orang tua yang sudah berjuang buat Anda ya. Lampaui batasan Anda karena Anda bisa. Sejauh ini bila Anda merasa bahwa saya nggak bisa, itu hanya karena Anda tidak mencoba. You can do it ya, Anda pasti bisa. Nah, yang kedua, yang pertama setelah Anda tahu diri Anda, nah Anda cari mengapa Anda harus sukses ya. Mengapa Anda harus sukses? Jadi cari alasan terkuat. Cari alasan terkuat gitu ya. Kayak dulu saya memulai bisnis ini, alasan terkuat saya adalah saya bosan miskin. Ya, ada dalam kemiskinan yang sangat dalam, 10 tahun miskin, anak saya dibilang gembel, saya tidak bisa beli susu buat anak saya, bahkan makan buat esok pun nggak bisa, saya tidak bisa bayar listrik 82.000, itu cukup jadi alasan buat saya untuk bergerak. Untuk menerobos dari diri saya yang minder, yang merasa tidak bisa, yang merasa kurang pintar, yang merasa jadi keset, ya. Saya pernah merasa tidak jadi manusia, gitu loh. Tetapi saya cari alasan kuat, kenapa ya? Kemiskinan ini saya dendam sama kemiskinan saya. Gila banget nih miskin 10 tahun, gak enak banget. Mau makan aja mikir. Gila gitu. Kalau saya makan Indomie setiap hari saya masih bisa. Tapi kalau anak saya sampai makan Indomie setiap hari itu salah-salahnya saya. Jadi saya pikir saya cari alasan kuat kenapa saya harus sukses di sini. Karena saya bosan dengan kemiskinan saya. Saya dendam dengan kemiskinan saya. Saya lihat dompet saya isinya ribuan semua. Kagak ada yang merah-merahnya. Kan ngenes banget. Jadi kalau sampai Anda tidak ngenes dengan isi dompet Anda, saya bingung. Siapa lagi yang akan memotivasi diri Anda? Siapa lagi gitu loh. Saya alasan terkuat saya waktu itu adalah saya harus bayar, anak saya harus masuk SMP. Saya nggak punya uang bahkan untuk menyekolahkan anak saya SMP, masuk uang mukanya gitu.
Suaminya emang kemana Bu Eri? Suami saya udah jungkir balik kerja, nggak usah nanya suami saya kemana. Ada suami saya, sayang sama saya luar biasa. Dia udah jungkir balik kerja pun, ya duitnya cuma untuk bertahan hidup. Nah ini bahasa nih, bertahan hidup. Ada duit? Kagak ada, bertahan hidup aja. Nyokolain anak, pusing nyari utangan. Nah itu jadi alasan kuat saya untuk saya harus sukses di bisnis ini apapun caranya, asal halal. Asal halalnya besar ya, dipakai kokolan halal gitu ya. Jadi halal ya, alasan kuat saya ya itu gitulah. Nah, Anda hanya bisa sukses kalau Anda bisa temukan alasan terkuat di diri Anda. Gitu. Sebentar, saya cek dulu ya sebentar ya, takut ada yang salah ya. Anda masih suara saya masih aman ya Pak Fran ya? Saya merasa bicara sendiri jadi agak pusing. Lanjut Bu, aman. Nah, jelas. Ini teman-teman, bukan untuk apa, tetapi untuk siapa. Itu penting banget. Kalau untuk apa? Kalau untuk saya ikutan Network biar dapat bonus gratis, cetek banget Anda ikutan 3i Network biar bulan depannya bisa gratis nabung, bisa dapat bonus dan bisa buat bayar premi. Hati-hati dengan ucapan Anda, hati-hati dengan impian Anda. Bila Anda buat gratis nabung, ya lumayan lah saya mah kalau dapat bonus 2 juta, beneran Anda nanti bonusnya 2 juta gitu loh. Jadi kalau Anda hanya untuk apa? Saat menghadapi tantangan, rintangan, Anda pingsan pastinya. Ditolak Bu Eri. Orang-orang pada ngomong, aduh nggak ada duit hari gini, tambah pakai pandemi juga, bin COVID katanya. Aduh, kagak bisa lah ngerekrut orang hari gini. Anda ketularan juga jadinya. Memang nggak bisa. Menular gitu ya. Akhirnya orang lain yang susah, Anda ikut-ikutan susah. Padahal Anda ada di bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda berjuang untuk apa? Anda berjuang untuk duit. Anda berjuang untuk bonus. Coba kalau Anda berjuang untuk anak-anak Anda, kalau Anda berjuang untuk istri yang Anda bilang waktu kemarin meminang, ya saya akan membahagiakanmu dan menjagamu seumur hidupku. Engkaulah segalanya bagiku gitu ya. Pas susah, kok gue kagak pernah diajak jalan-jalan? Kan gue udah bilang dari dulu, engkaulah segalanya. Jadi gue cuma punya lu doang. Itu mah, aduh gitu ya. Sayang banget. Cari untuk siapa? Istri yang Anda lamar kemarin, yang Anda nikahin, ingin bahagia. Anak-anak Anda, coba lihat anak-anak Anda. Coba sekali-kali datang ke kamar mereka waktu malam-malam, terus tanyakan kepada diri Anda. Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak Anda? Atau Anda saat anak Anda mau jajan, jangan jajan aja atuh. Urusan jajan aja Anda marahin. Urusan kalau anak sekolah aja, nanti anak, bapak kan lagi susah. Ibu lagi susah, sekarang juga lagi kayak gini, jangan sekolah dulu, kerja aja dulu, kayak gitu. Jadinya mengubur impian. Secara tidak langsung loh, gak kerasa ngomong kayak gitu. Beda tipis nih antara orang pasrah sama objektif. Beda tipis, ya, beda tipis gitu. Kenyataannya kan memang kita lagi susah, jadi ya udah kerja aja dulu. Anda lupa bahwa diri Anda adalah senjata yang hebat untuk membuat, untuk menghasilkan uang gitu. Impian Anda adalah senjata yang hebat untuk menghasilkan uang. Keyakinan Anda yang untuk sukses adalah senjata hebat untuk menghasilkan uang. Ya, jadi bukan untuk apa, tetapi untuk siapa. And then, how? Gimana caranya Bu Eri? Saya udah tahu nih. Saya mau semangat. Saya mau ikutan Zoom meeting setiap hari di 3i Live Channel. Saya mau breakthrough. Saya mau menerobos diri saya yang kurang pintar, yang ragu, yang minder, yang mau hilangkan semua takut. Oke. Tapi caranya gimana? Nah, caranya gampang sebetulnya caranya ya. Yang susah tuh apa? Yang susah tuh konsisten. Nah itu. Kalau caranya sih gampang. Kalau segampang itu, kenapa orang lain kagak sukses juga? Kenapa banyak yang cepat menyerah juga? Ya itu tadi, kagak ada konsistennya.
Gampang. Cuman, saya salah. Klik lagi, kagak ada. Ya, yang pertama adalah Anda harus melakukan 5 langkah sukses. Ya, coba saya klik lagi. Oke, tidak bisa. Oke, yang pertama Anda harus melakukan 5 langkah sukses. Ya, 5 langkah sukses itu apa? Bikin daftar nama, bikin daftar nama, kemudian presentasi, kan, follow up, ikuti pertemuan. Nah itu bolak-balik sampai benjol, cuman itu syaratnya. Cuman itu. Wah, kalau cuman itu mah gampang. Cobain. Anda kalau melakukan itu, kalau habis daftar nama saya Bu Eri, tambahin gitu. Hanya melakukan itu aja. Jadi harus pakai sistem. Ya, di bisnis ini harus pakai sistem. Enggak ada gini. Ya. Kalau lama kayak gini nih, muter-muter emang ya, dipahami aja ya. Yang penting semangatnya nyampe ya, dan ilmunya nyampe. Kayak gini nih, KFC di Jakarta sama KFC di Bandung rasanya beda nggak? Kagak, rasanya sama. KFC di Medan rasanya sama juga. Kenapa? Karena bumbunya sama, mericanya sekian, ononya sekian, ininya sekian, ononya sekian, ininya sekian, gitu. Udah di gram-gram gitu loh. Jadi semuanya sama. Nah, itu yang namanya sistem. Nah, kadang-kadang nih orang baru nih udah kepinteran nih kadang-kadang. Sistem kagak usah lah, gue udah tahu model yang kayak gitu. Waduh ya. Gue kan dulu di bisnis tetangga kemarin keren banget. Buat udah tau lah model yang kayak gini nih, bulat-bulat, udah tinggal jalan aja lah, gampang. Lu nggak usah worry lah sama gue. Ngomongnya langsung kayak gitu ya. Padahal segala sesuatu yang tidak sama. Gini. Kalau saya bangun rumah mulai dari fondasi. Mulai dari fondasi yang benar. Udah mulai dari fondasi yang benar, naik ke bata kan. Naik ke pasang bata. Nah, kalau mau bangun rumah tuh pasang bata gitu ya. Terus tiba-tiba ya ada pikir, kagak enak nih pakai bata nih. Ada batu kali, gua tempel nih batu kali. Ada batu keren nih, batu templek nih. Paket batu templek. Jadi ya, itu bukan bata semua, tapi pakai batu bata, pakai batu templek, pakai batu kali, pakai batu akik kali, pakai batu apapun ya. Kejadiannya apa tuh rumah? Nggak akan bener. Yang roboh iya. Roboh iya gitu. Jadi harus pakai sistem. Sistem tuh roda yang kecil akan menggerakkan roda yang besar ya. Di bisnis ini kita butuh duplikasi. Apa yang kita lakukan akan dilakukan juga oleh tim. Jadi nggak boleh ada bahasa kayak gini nih. Wah, saya punya ide katanya ya. Saya punya ide bagus nih. Kayaknya harus seperti ini, harus seperti ini. Kagak ada. Udah, yang nyampe Kron juga itu 12 ya. 5 langkah sukses kok mulainya. Jadi nggak ada yang baru di bisnis ini. Yang ada adalah Anda harus lakukan bisnis ini dengan konsisten. Dengan konsisten ya, harus pakai sistem. Biar semuanya sama. Kayak kita bangun rumah semuanya pakai batu bata. Nah, kayak gitu ya. Apaan tuh sistem tuh? Nah, ini dia nih. 5 langkah sukses ya. Seperti Anda tahu ya. Kan ada juga di apa kemarin Pak Arya Wirajaya juga, terus di Tri-Island channel juga 5 langkah sukses ada, dan leader-leader Anda saya yakin pasti ngajarin 5 langkah sukses. Cuman ya beberapa dari kita aja, beberapa dari teman-teman kita aja yang ngerasa udahlah gua nggak usah bikin daftar nama lah, udah ada juga di handphone katanya gitu ya. Nah, ini yang parah. Ini yang parah. Bisnis ini butuh konsistensi, komitmen, dan ketekunan. Butuh kerendahan hati untuk mau belajar, bukan cuma tahu saja, tapi dia juga harus mengerti, mau rendah hati untuk belajar. Yang 5 langkah sukses gampang banget, dikerjain aja bolak-balik sampai benjol. Bahkan sampai saya pun masih melakukan 5 langkah sukses. Karena apa? Karena kalau tidak melakukan berarti Anda selesai dengan bisnis Anda. Anda selesai dengan bisnis Anda. Ini nyawanya ada di sini. Terus Anda ikutin apa lagi tuh sistem tuh Tri-Eye Live Channel ya, Tri-Eye Network ini luar biasa karena sudah fasilitasi kita semua di masa pandemi seperti ini. Live channel kita dengan pembicara-pembicara yang luar biasa, kita bisa banyak belajar dari berbagai macam latar belakang, dan itu akan melengkapi kita. Celakalah orang yang selalu merasa bahwa dirinya pintar hingga tidak perlu belajar dari orang lain.
Kita bisa belajar dari siapapun, karena dari mereka kita bisa menangkap sesuatu gitu. Pasti ada yang bisa kita pelajarin. Jadi ikuti 3i Live Channel Zoom nasional setiap hari ya, hari Senin, apalagi kron-kronnya yang bicara ya, itu seger banget ya. Ada akan terlengkapi dengan itu, dan acara dari leader Anda. Jadi kalau leader Anda bilang A gitu, ikutin. Jangan bilang gara-gara Zoom-nya tiap hari Anda ngomong antar besok juga ada Zoom lagi. Kayak gitu ya. Nah itu yang membuat kenapa kita tidak sukses adalah kita tidak punya kerendahan hati untuk belajar. Ya, padahal sesimpel ini. 5 langkah sukses, ikuti 3i Live Channel dan trust your leader. Cuman itu aja gitu. Tetapi banyak sekali orang yang tidak bisa mengikuti hal ini gitu. Sangat mudah. Bisnis ini sebenarnya sangat mudah, sangat sederhana, saya bilangnya bukan mudah, tapi sangat sederhana. Anda tinggal ikuti saja. Nah, masalahnya butuh kerendahan hati untuk bisa mengikuti sistem ya. Tetapi orang yang mengikuti sistem, saya yakin Anda pasti bertahan lebih lama dari tim Anda yang tidak mengikuti sistem ya. Pasti keren dong ya. Oke. Yang pertama adalah tadi tentang diri Anda, ya. Siapakah diri Anda? Kenapa Anda mau sukses? Dan bagaimana untuk sukses? Itu kepada Anda. Nah, sekarang yang kedua adalah bisnisnya. Kenapa bisnis ini juga memegang peranan penting dalam kesuksesan Anda? Karena kalau orang bicara tentang kesuksesan, di mana aja orang bisa sukses? Di mana aja nih, saya kasih tahu Anda, di mana aja. Jadi jangan belagu cuma di 3i Network bisa sukses. Beneran, di mana aja bisa sukses. Masalahnya targetnya berapa? Ya, targetnya berapa untuk bisa sukses? Butuh pengalaman berapa puluh tahun untuk dibayar puluhan hingga ratusan juta. Nah, yang ketiga apalagi tuh? Pendidikan Anda apa? Iya kan, pendidikan juga penting loh. Nah, kalau misalkan Anda cuman maaf banget, cuma lulusan SD, kalau misalkan Anda ngelamar kerja, kira-kira mungkin nggak jadi manajer? Agak jauh tuh kayaknya, benar nggak? Agak jauh gitu loh. Tetapi di 3i Network bukan tidak melihat ijazah, betul? Tidak melihat teman Anda punya teman banyak, enggak pakai wawancara, enggak ada gitu loh. Dan di bisnis ini Anda bisa sukses dalam waktu cepat ya. Kalau Anda konsisten, Anda bisa sukses dalam waktu cepat. Bisnis Anda penting. Karena apa? Karena untuk sukses butuh kendaraan yang benar. Butuh kendaraan yang hebat. Misalkan ini nih, si Eri ini mau ke Bali. Pakai jalan, bisa nggak pakai jalan kaki? Bisa. Bisa tipes nanti nyampe Denpasar. Bisa gitu. Terus pakai bus, bisa nggak? Bisa. Bisa masuk angin. Bisa banget. Cuman sejam setengah udah nyampe di Ngurah Rai. Nah, kan? Artinya apa? Kendaraan kita cepat. Jadi untuk sukses bisa saja gitu loh. Masalahnya kendaraannya apa? Nih kendaraan kita nih, aduh, udah keren banget, udah super keren nih, udah dilengkapi senjata canggih ya. Apalagi si Mobile Action ini udah bisa tinggal nggak usah datang ke kantor lagi, nggak usah datang ke universitas lagi kan. Kita kan tinggal ujian tinggal di handphone aja. Bisnis kita cuma di handphone aja. Ih keren banget nih. Mak kayak saya diem di rumah juga bisa menghasilkan duit. Kan asik banget ini. Masa pandemi. Nggak tahu tuh asik. Kenapa? Orang diem di rumah aja. Benar nggak? Jadi nggak usah keluar nih. Orang kayak saya disuruh nggak keluar. Emang gua sama diem di rumah. Coba nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bisnis ini keren banget gitu. Ih, jos pokoknya ya. Bisnis ini keren banget. Saya mau sharing sesuatu. Suami saya pernah jadi bos, pernah jadi ya pengusaha lah ya. Nah, kalau Anda jadi pengusaha, Anda pasti gaji calon karyawan Anda sesuai dengan ijazahnya. Right, betul nggak? Jadi ijazahnya
ijazahnya apa? Kalau SD, oh SD kayaknya segini gajinya. SMP, oh SMP gajinya segini. SMA, oh SMA kayaknya dia bisa ngerjain ini, gajinya segini. S1, oh S1 nih agak lumayan nih, kayaknya gajinya segini. Poinnya adalah, bos Anda akan gaji Anda sesuai dengan pendidikan Anda. Betul nggak? Sesuai dengan pendidikan Anda. Linear ini, garis lurus nih. Antara si pendidikan sama gaji sesuai ya. Masalah besarnya adalah gajinya setahun berapa kali naik, Bu Ibu, Bapak, benar nggak? Setahun berapa kali naik? Udah itu pakai demo segala lagi ya, COVID dah kalau pakai cerita demo segala ya, benar nggak? Gajinya berapa lama? Gajinya berapa kali naik? Sementara yang namanya kebutuhan, yang namanya harga, enggak permanen ya. Harga bawang misalkan 20.000 sekilo. Oh, sampai 20 tahun kemudian 20.000 sekilo kagak ya. Harga telur kemarin 17.000, sekarang 27. Tuh, kan harga telur aja naik terus. Belum bensin. Belum teman-temannya lah, ya, teman-temannya keroyokan itu pada naik. Nah, jadi pengeluarannya banyak. Gajinya segitu-gitu aja. Kenapa gajinya segitu-gitu aja? Nah, uang pendidikannya juga di situ. Iya kan? Pengeluarannya banyak. Banyak nih pengeluaran. Taruh kata nih. Pengeluaran 5 juta ya. Taruh kata pengeluaran 5 juta. 5 juta ya, orang pengeluaran 5 juta udah pengen ini aja, udah pengen apa? Udah pengen nyicil motor, wih biar keren. Wah, nyicil motor. Soalnya kalau nyicil motor, saya kan bisa kerja Bu Eri, jadi saya nyicil motor gitu ya. Nyicil motor ya, beli sekarang, nyicil 3 tahun, harganya paling berapa persen, bener nggak? Nyicil sekarang harga 17 juta, nyicil jadi 30 juta, 3 tahun kemudian itu harga jadi 10 juta kali 8 juta kali, itu pun dikerjain dengan alasan ini kan dipakai buat kerja, asik gitu ya. Nyicil motor lah itu ya. Misalkan si A gitu ya, nyicil motor 7 lagi. Belum beli pulsa, apalagi tuh nyicil motor, beli pulsa, belum kalau pakai cicilan yang lain lagi ya, entahlah ya, mau cicilan kulkas, mau cicilan apa lagi lah, cicilan panci ya, terus apalagi uang sekolah anak ditaruh 500 juga, itu udah 2 jutaan itu. Apalagi boro-boro keinget buat ngasih orang tua. Hello, mau ngasih orang tua berapa? Katanya sayang banget sama orang tua ya. Nah, pas gajian aja boro-boro gitu buat ngasih orang tua. Taruhlah, hebatlah ngasih orang tua lah. 1 juta ngasih orang tua, itu udah tinggal 2 juta. Terus gimana tuh hidup sebulan gitu ya. Hemat aja Bu Eri, hematnya gimana? Hematnya saya cuma makan nasi sama kangkung doang sama telur dadar tiap hari. Siap. Sebulan makan kangkung telur dadar terus-terusan gitu. Berarti Anda gak boleh sakit. Sekali sakit ada BPJS Bu Eri. Ayo, ada alasannya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga loh. 5 juta lenyap. Benar nggak? 5 juta lenyap. Nggak bisa nabung. Anda tidak bijak mengelola keuangan jadinya. Terus kalau misalkan segala macam kebutuhan naik, tambah berhemat lagi. Nah, kalau kemarin aja hematnya udah nasi kangkung sama dadar, terus kalau nanti segala sesuatu naik, Anda berhemat lagi, terus makannya sama apa? Hah, gitu loh. Artinya, Anda harus menambah penghasilan. Anda harus menambah penghasilan. Masalahnya, menambah penghasilannya dari apa? Nah, kalau jadi Gojek, ya nggak salah dengan jadi Gojek, nggak salah. Ya siap-siap aja pakai jaket berlapis gitu ya. Bener nggak? Iya, katanya kerja buat anak istri. Tetapi tiap hari habis pulang kerja dia Gojek, pulangnya malam. Kadang kalau belum selesai jadi pulangnya jam 2 pagi. Kagak pernah ketemu sama anak istri. Katanya pengen membahagiakan anak istri. Nah, hidup Anda dipakai untuk nyari duit terus-terusan. Padahal apa? Padahal kita tahu tuh cash flow kuadran. Jangan jadi employee, jangan jadi self-employee, jadi investor dong. Di mana uang kerja buat kita. Nah, di bisnis ini sebetulnya uang yang kerja buat kita suatu saat nanti.
Mana ada Bu Eri, nih uang cuma dapat 1 juta nih tiap bulan. Berarti daftar nama kurang banyak, prospek kurang banyak. Udah. Jadi kalau misalkan bonus belum banyak, ya cek aja dari activity-nya. Anda banyak enggak gitu melakukannya? Karena bisnis Anda akan, apalagi Anda di 3i Network ini akan membuat, wah Anda luar biasa nih. Ya, Sentral Asia Raya ya, Anda semua pasti sudah hafal tentang ini perusahaan dahsyat banget. Ini salah satu alasan kenapa saya ikut bisnis ini ya, karena perusahaannya udah 45 tahun. Ini perusahaan keren banget dan saya tidak akan cerita lagi tentang perusahaan yang akan jadi mega trend bisnis. Kita udah ada di kendaraan yang tepat, udah hebat, udah kagak dilihat lagi Anda kemarin sekolahnya apa, udah temennya apa, kagak. Cuman di bisnis ini cuman butuh impian aja. Butuh impian, sikap, dan konsistensi. Udah cuman itu aja. Ya, perusahaan udah tutup mata, udah keren banget lah, penghargaannya aja udah bejibun. Udah pusing itu si CAR tuh naro-naro penghargaan di mana, udah nggak ada lagi tuh dindingnya, udah penuh banget ya. Ini udah perusahaan terkeren aja ya, Sentral Asia Raya. Anda bisa Google ya, kalau misalkan ada yang baru pertama kali hadir di Zoom meeting ini, terus apa sih Sentral Asia Raya? Anda mungkin tidak perlu percaya sama leader Anda nge-Google aja lah gitu loh. Kalau Anda nggak percaya sama leader pengundang Anda Google aja tuh si Sentral Asia Raya, wih dahsyat banget gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, bila Anda baru pertama kali hadir di Zoom meeting ini, satu hal yang pasti, pengundang Anda sangat peduli dengan kesuksesan Anda. Mereka ingin bareng-bareng sukses bersama Anda di 3i Network ini ya. Perusahaannya dahsyat. Nah, jadi bagaimana nih dengan yang lulusan SD? Waduh, lulusan SD kinerjanya udah setengah mati ya. Kinerjanya udah dahsyat banget. Gaji tunggangan setengah mati. Ya jadinya 2 koma. Habis tanggal 2 udah koma dia. Gitu. Enggak sebanding. Sangat tidak sebanding. Tapi di 3i Network, di perusahaan yang sudah memulihkan keuangan saya sampai 180 derajat. Saya di sini 6 tahun. Ya, ini tahun ke-6 saya. 6 tahun saya mengerjakan bisnis 3i Network. 1,5 tahun saya sampai posisi platinum. Dan setelah posisi platinum saya nabung untuk bayar utang. Ya, jadi orang tanpa harapan di bisnis 3i Network jadi punya harapan. Gitu. Orang miskin kayak saya dahulu ya di 3i Network dimampukan jadi bisa kaya, jadi bisa dapat passive income. Kalau cerita umur saya udah banyak. Kalau saya ngelamar pakai rok span, udah kagak ada pantas-pantasnya. Tapi di 3i Network saya bisa dibayar mahal hanya dengan kerja di rumah saja. Pendidikan apa? Saya kasih tahu Anda, kalau udah tua bangkrut, Anda mau pintar sekalipun ijazah jadi nggak berlaku. Kagak ada yang tahu Anda pintar. Kagak ada yang tahu. Tapi 3i Network tidak melihat Anda mau pintar, Anda mau kurang pintar, Anda mau punya teman, Anda nggak punya teman, Anda ijazahnya apa, Anda kemarin kaya nggak ada dilihatnya kayak gitu-gitu. Perusahaan nih lihat, Pak Budi nih merekrut 5, kasih bonus elit. Wah ini Pak Budi nih nggak pernah datang ke kantor nih, nggak pernah datang ke kantor pusat, ditahan aja bonusnya, kagak. Ya, nggak pernah datang ke kantor, tetap dapat bonus. Keren banget. Jadi ini bisnis keren. Bisnis keren. Tanya lebih keren. Berguna untuk masa kini, berguna untuk masa terduga, dan berguna untuk masa depan. Seberapa banyak orang yang kerja, tapi tidak bisa nabung, ya kan? Nah kita bisa nabung dari bonus, bisa nabung dapat income. Nah itu ajaib banget gitu. Saking ajaibnya ya, saking kerennya, banyak orang yang mengecilkan bisnis ini. Kenapa? Modal 50.000. Saya tanya deh, masih pantas sih dibilang modal tuh 50.000? 50.000 beli bakso sama es jeruk par. Itulah kenapa beberapa dari Anda tidak menghargai bisnis ini. Karena apa? Hilang juga kagak nape-nape. Nabung aja ikut sekali 350 lagi. Makanya gampang muntaber gitu ya. Kenapa? Tidak ada merasa bahwa bisnis ini kecil. Bisnis ini kagak ada apa-apanya. Bisnis ini sampingan. Bisnis ini tambahan. Wih. Pernah makan di nasi Padang ya? Nah, kalau yang namanya tambah, nggak akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu namanya tambah. Jadi hati-hati dengan mindset Anda. Anda bilang ini bisnis tambahan yang terjadi.
Anda bilang ini coba-cobain dulu dah, gue masuk yang 3,5. Ih, coba-coba. Minyak angin kali coba-coba. Kagak bisa coba-coba, bos. Ya, maksimalin. Masa 200 juta Anda pakai mindset coba-coba? Gimana dengan jaringan kalau Andanya pun coba-coba? Hati-hati dengan kata-kata, dengan mindset Anda. Anda berpikir bahwa ini besar, ini pasti besar. Anda berpikir Anda bisa naik posisi, Anda pasti bisa naik posisi. Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda melihat ini kecil, makanya jangan pakai kacamata yang salah. Kenapa saya pakai bahasa kacamata gini loh? Kacamata itu kan alat bantu untuk melihat, ya, paradigma. Kalau saya masuk ke ruangan pakai kacamata hitam, apa yang terjadi? Hitam semua, kagak bisa lihat apa-apa. Nah itu tadi makanya kalau ngelihat 3i Network jangan ngelihat urusan bulat. Gue alergi banget saya sama yang bulat. Gue juga alergi, saya kasih tahu Anda. Cuman gue kagak alergi sama duitnya, itu aja. Saya butuh duit. Di sini menghasilkan uang. Dan uangnya tidak terbatas dan bisa dalam waktu cepat. Anda bisa memulihkan keuangan yang porak-poranda. Ini keren banget. Keren banget. Butuh sikap bisnis yang benar. Butuh sikap bisnis yang benar. Hingga Anda bisa melihat bahwa ini ini bisnis hebat. Karena true, Anda ada di bisnis yang hebat. Ini kasih tahu Anda ya, Anda saat ini nih lagi dikasih Ferrari, tahu nggak? Anda dikasih Ferrari, dianterin pula nih masuk gerasi Anda. Setiap pagi itu Ferrari Anda liatin, cakep banget si Ferrari, merah nih mengkilat nih, keren banget. Anda cuma bilang ini keren. Anda cuma bilang ini keren. Coba masuk ke dalamnya. Wih, suara mobilnya pun pintunya blep gitu kayaknya. Mobil mahal suaranya nggak kreng, nggak kayak gitu ya. Blep gitu suaranya ya. Cobain masuk mobil mahal makanya asik. Masuk ya, cobain nyetir, cobain pegang setirnya. Keren ini. Cobain ngegas. Kalau itu mobil kagak digas, nggak akan maju-maju. Sama kayak bisnis ini. Anda cuma ngelihat bisnis ini bagus, keren. 12 krom. Aduh, gua nggak kebayang ya. Ada orang dibayar ratusan juta ya. Kayaknya bonusnya kayak tisu deh, kagak habis-habis. Anda hanya sibuk terpesona. Anda hanya sibuk memandang bahwa ini bagus. Anda nggak ngegas. Padahal kendaraannya sama. Emang para kron kemarin naik kendaraan yang mana? Sama-sama 3i Network. Mereka bisa nyampe 200 juta. Nah, apa kabar dengan kita belum nyampe 200-300 juta? Berarti kan ada yang salah. Nah, ada yang perlu diperbaiki. Nah, makanya balik lagi, butuh kerendahan hati untuk belajar dan dievaluasi. Penting nih. Butuh evaluasi, dievaluasi. Nah, dievaluasinya sama siapa? Konsultasi sama leader aktif Anda ya, 1 atau 2 tingkat ke atas ya. Konsultasi, jangan pakai gaya sendiri, nggak akan bisa bosku gitu. Gampang bisnis ini ya. Sebetulnya Anda mau jadi leader agensi ya, tinggal belajar sama leader agensi ya. Anda mau jadi gold agensi, belajar dari gold agensi. Kenapa? Karena mereka sudah pernah melalui jalan dari platinum. Mau jadi crown ya, belajar dari crown. Nah, di sini dengan 3i Live Channel kita bisa belajar dari semua posisi. Mereka sudah melalui hal-hal terjal itu. Tapi Bu Eri, saya ditolak terus. Emang lo kata para crown kagak pernah ditolak apa? Kebal mereka pakai ilmu Banten apa? Kebal nggak ditolak. Ditolak juga urusannya. Mereka juga urusannya ditolak. Masalahnya mungkin ada cepat berhenti di tolakan ke-5. Mereka tidak berhenti di tolakan ke-100. Itu aja cuman urusannya. Cuman urusan angka doang. Cuman angka doang. Tapi Bu Eri saya emang gak pinter ngomong. Nih belajar ngomong. Belajar. Anda kalau temukan saya 7 tahun yang lalu. Gak kayak gini nih. Kagak bisa direm ngomongnya. Gak kayak gini. Dieman. Gak berani natap mata orang. Madesu. Masa depan suram. Suram udah kagak ada bentuk-bentuknya, udah kagak jelas beneran kagak jelas bener. Enggak, saya ngerasa nggak penting. Tiap kali saya bangun pagi saya ngerasa gila ya gue bangun hari ini mau apain, makan apa? Kagak ada yang bisa dimakan.
tetapi lewat bisnis 3i Network dan tangan dingin 001 Pak Kwansen ya, luar biasa, beliau mencetuskan marketing plan, mencetuskan program pemasaran yang dahsyat seperti 3i Network. Sudah banyak yang model kayak saya nih di 3i Network, banyak berantakan, banyak yang sudah bisa membuktikan kesuksesan dari program dahsyat ini ya. Bagaimana tadi ngomong ya, jadi ini adalah kendaraan terhebat, kendaraan tercepat untuk Anda bisa sukses. Oke, nah sekarang saya harus bicara tentang udah melalui mengetahui tentang diri Anda, mengenal diri Anda, bisnis Anda, dan apa yang dibutuhkan di bisnis ini. Dibutuhkan rasa sakit, pain, rasa sakit nih. Pain itu artinya sakit. Wih, kagak mau Bu Eri kalau ditolak itu rasanya, aduh pengen nangis gitu ya. Anda harus alami rasa sakit. Saya mau cerita tentang dua buah pohon ya. Dua buah pohon. Yang satu pohonnya ada di pinggiran sungai. Jadi pohon ini yang satunya lagi ada agak jauh dari sungai ya. 100 meter dari sungai, agak jauh dari sungai. Pohon yang ada di pinggir sungai, dianya daunnya begitu rimbun, buahnya bagus, batangnya juga kuat sekali karena dia ada di pinggir sungai. Makanya dia bisa menyerap segala bahan makanan yang dia butuhkan gitu. Sementara pohon satunya lagi yang ada 100 meter jauh dari sungai itu, dia harus menembus tanah-tanah kering untuk apa? Untuk mengambil sumber air yang menjadi sumber makanannya gitu. Tetapi suatu hari ada badai besar yang luar biasa. Ya, dan badai besar yang luar biasa itu akhirnya menghempaskan si pohon yang ada di pinggir sungai. Pohon yang ada di pinggir sungai tenggelam, Bagaimana apa yang terjadi dengan pohon yang ada di 100 meter dari sungai tadi, yang agak jauh dari sungai itu? Pohon itu tetap berdiri kuat. Kenapa? Karena dia punya akar yang besar. Kenapa dia punya akar yang besar? Karena selama ini dia begitu setengah mati untuk mengambil makanannya, dia harus melewati tanah kering berbatu. Begitu. Jadi kalau Anda mau jadi pemenang kehidupan, Anda jangan alergi sama rasa sakit. Rasa sakit itu diperlukan biar Anda ingat akan tujuan besar Anda. Karena kalau Anda tidak punya rasa sakit, kalau Anda tidak mau ditolak, tidak mau prospek tidak mau kehujanan, tidak mau susah, tidak mau apa gitu, nggak ada ceritanya ya. Seorang pemenang, seorang pejuang menang gara-gara nggak berkorban, nggak ada ceritanya. Orang pejuang kita aja yang merdeka ya tahun 45 kemarin, dia aja berjuang pakai apa? Bambu runcing. Nah, sekarang kita pengen jadi Crown Agency, pasti indah pada waktunya, pasti crown pada waktunya, tapi kagak ada yang kayak gitu. Mustahil, tak mungkin, nggak ada. Anda harus hadapi rasa sakit, karena kalau Anda tahu tujuan Anda Crown Agency, Anda akan tahan dengan rasa sakit itu. Karena apa? Karena tantangan, hambatan di depan itu lebih besar, lebih hebat goncangannya, lebih hebat. Yang negatif itu lebih hebat ya daripada yang positif ya. Anda dengerin Zoom meeting 3i Live Channel ya, every day, setiap hari Anda dengar motivasi, besoknya Anda prospek ditolak tuh Anda diam juga, baper ya gitu kan. Yang negatif lebih kuat pengaruhnya daripada yang positif. Nah yang positif tiap hari aja Anda baper, ya kan? Apalagi yang nggak nonton Zoom meeting tiap hari, apa kabarnya? Muntaber jelas, mundur tanpa berita jadinya, gitulah. Nabung konsisten aja, mikir-mikir, akhirnya jadi beban nabungnya, bayar premi. Harus bayar premi. Dia, padahal nabung buat diri Anda, masuk ke rekening Anda, masih pakai cerita ngeluh. Mau komen saya. Kalau Anda tahu tujuan Anda apa, saya yakin Anda bakal bisa tahan semua sakit. Orang nih, Adere itu,
Dia punya otot udah pada kayak bapau, bunder. Pakai cerita latihan kayak gitu. Kagak ada misalkan, wah pengen jadi binaragawan, lu yang olahraga, kagak ada kayak gitu. Nih Eri pengen kurus, lu yang diet, kagak ada. Gua mau kurus, saya mau kurus, saya yang diet. Saya mau sehat, ya saya yang olahraga. Kagak bisa serahin ke orang lain. Saya harus alami sakitnya. Pernah ya saya lari-lari, aduh, pengen sehat, pengen kurus, ya muter lapangan, 2-3 kali lapangan, napas sudah kayak gitu, udah ngap-ngapan. Tapi saya harus lewatin itu, sakit, nggak enak, capek. Tapi bila saya tahu tujuan besar saya akan keliling lapangan itu 10 kali. Karena saya tahu tujuan saya adalah 50 kilogram. Itu dah tujuannya kurus. Nah, kalau tidak punya tujuan, kagak salah. Kalau misalnya ada seseorang nih ya, seseorang naik ke saya nih. Ada jalan, ada belok ke kiri, ada belok ke kanan. Terus orang ini misalkan anak muda ini nanya ke saya, Bu Eri, saya jalannya kanan atau kiri? Saya tanya, anak muda mau kemana? Iya, anak muda, kesannya gue nenek-nenek gitu ya. Anak muda mau kemana? Anak muda, asik. Lu mau kemana? Kagak tahu. Nah, kalau dia bilang kagak tahu, saya tinggal ngomong, ya lu mau ke kanan bener, mau ke kiri bener. Bener gak? Kalau kagak tahu tujuannya, apapun yang Anda lakukan bener. Tapi kalau Anda tahu tujuan Anda, bahkan rasa sakit pun Anda pasti bisa tahan. Pasti bisa tahan. Karena bisnis ini cuma bertempur hanya lewat itu aja kok. Hanya lewat pengendalian diri kita dan bagaimana kita mengendalikan rasa takut di dalam sakit di dalam sepanjang perjalanan. Bisnis ini cuman seperti itu. Mau nggak lewatin prosesnya tanpa protes ya. Jangan protes aja yang keren ya. Prosesnya kagak mau apa-apa. Saya udah ditolak sama udah diajak udah prospek berapa orang. Pokoknya semua baru ngomong sama 10 gelintir orang udah bilang semua. Se-RT aja orangnya ada ratusan. Udah semua dari prospek. Gitu. Anda hanya cukup lewati rasa sakit. Anda hanya cukup terima rasa sakit itu. Dan Anda bisa tahan itu kalau Anda tahu tujuan besar Anda. Kalau Anda tidak tahu tujuan besar Anda, seperti anak muda tadi, lu mau kerja apapun, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau tujuan Anda hanya untuk dapetin duit, Anda kerja apapun nggak masalah. Tapi kalau tujuan Anda untuk kaya raya, hidup sejahtera di masa tua, menikmati kebebasan waktu dan kebebasan finansial, Anda akan tahan sakitnya untuk puncak kesuksesan Crown Agency. Itu kalau Anda tahu tujuan besar Anda. Anda tidak akan cemen di masa pandemi ini. Anda tidak akan mengeluh di masa pandemi ini. COVID, Weri. Orang makan memilih makanannya daripada nabungnya. Anda kadang-kadang berpikir menurut paradigma Anda sendiri. Saat ini, sebetulnya COVID ini mengajarkan banyak orang bahwa perlunya untuk save money, perlunya punya uang cadangan, perlunya punya uang, perlunya investasi, gitu loh. Jadi Anda hanya berpikir sulit saja. Saya setuju dengan Anda bahwa bisnis ini tidak mudah. Bisnis ini tidak mudah, tapi bisa dikerjakan. Dan bila Anda mau tahan sakitnya, kalau Anda jungkir balik 3 tahun di sini, masa sih kagak nyampe platinum kayak saya? Enak banget loh. Wih, saya ngomong enak banget jadi platinum ya, gimana jadi crown ya? Oh, jadi platinum aja sugar loh, bukan cuma sugar. Gimana kalau jadi crown? 3 tahun Anda jungkir balik dari sini, masa kagak nyampe? Tapi ikuti sistem. Nah, ada syarat dan ketentuan berlaku. Bukan cuma ngomong akan crown pada waktunya gitu ya, asik ya, bikin status di FB ya, nggak pernah prospek, nggak pernah ikut Zoom meeting, akan indah pada waktunya. Si indahnya aja udah kemana gitu kali ya. So, you have to, ya Anda harus terima rasa sakitnya. Terima, karena nggak ada
nggak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Kayak lagu ya. Ya, you have to take the pain ya. Oke, saya mau share video ini. Anda liatin kata-katanya ya. Liatin kata-katanya dengan baik ya. Oke. Outside? So you're going through with this? Yeah, start trading tomorrow. You're up. I made some connections. I can make some money on this endorsements. Absolutely, do that. Thank you. Sure. Okay. So you nervous about the fight? They're scared to death. You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. You know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is going to be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. But with my last name, that's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only going to end up bad for you, and it's going to end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that people are making you out to be a joke and that I'm going to be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't gonna believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. When the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Ya, dunia tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Bukan tentang bagaimana menahan pukulan, tapi bagaimana Anda harus nge-kick balik, Anda harus memukul balik keadaan. Mike Tyson nih, saya pukulin Mike Tyson, kalau saya dipukulin sama Mike Tyson, saya pasti pingsan. Tapi saya berani loh mukulin si Mike Tyson. Asal si Mike Tyson-nya diem, diikat, kagak bisa napa-napa. Saya pukulin aja. Bukan hanya mengeluh saat ini, aduh keadaannya memang kayak gini, keadaannya memang kayak gitu. Bukan dimaklumi keadaannya, tapi keluar cari solusi. Karena seorang leader pasti cari solusi. Kalau Anda alergi terhadap masalah, Anda bersiap. Karena berarti Anda akan bekerja seumur hidup. Dan Anda akan ada di bawah telunjuk orang. Bikinin kopi, bersihin meja. Kalau Anda alergi terhadap masalah. Tetapi seorang pemenang, dia tidak alergi terhadap masalah. Ada masalah hajar, ada masalah hadapi, ada masalah hadapi. Gitu aja. Dan setiap Anda menghadapi masalah, setiap itu juga Anda akan belajar. Ya, video tadi keren banget, selalu menginspirasi saya. Jadi hidup ini tidak selalu indah. Selalu ada pelangi, cerah terus. Kadang ada hujan lebat, kadang ada badai,
Terus kalau ada badai, Anda mau ngapain gitu? Anda tetap harus hadapin. Kalau Anda hidup sendiri tidak masalah. Masalahnya Anda harus memberikan kebahagiaan yang terbaik untuk keturunan dan keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Makanya berhenti untuk memelihara kekhawatiran, berhenti untuk berpikir yang terlalu jauh. Kenapa nggak kerjain aja? Kenapa nggak dahsyatkan aja? Kenapa nggak golkan saja? Gitu loh. Triana itu udah bisnis dahsyat. Bahkan bila Anda ini tahu sebuah papan catur, bila ada sebuah pion kan majunya cuma satu, betul nggak? Dia tidak bisa seperti seekor kuda langkahnya L, dia tidak bisa seperti peluncur yang jauh banget, dia tidak seperti menteri, dia tidak seperti benteng yang langkahnya panjang. Tetapi dia konsisten dan dia tidak pernah bisa mundur. Pion ini tidak pernah bisa mundur, dia hanya maju. Dan bila dia ada di ujung papan, dia bisa jadi apapun yang dia inginkan. Ya begitupun dengan kita. Bila kita sudah melakukan tanpa pantang menyerah, pantang menyerah, kita maju saja, ada halangan hadapin. Jangan menghindar. Karena halangan, tantangan, hambatan itu akan membuat skill kita makin hebat, akan membuat kemampuan kita makin hebat, akan membuat mental makin tangguh. Jangan alergi dengan masalah, hadapi. Karena Crown Agency tidak dibayar dari mental recehan. Crown Agency dibayar yang keluar dari mental-mental pemenang. Itu saja dari saya, Pak Fran dan teman-teman. Semoga menguatkan Anda di masa-masa yang tidak mudah ini, masa-masa yang penuh tantangan. Saya yakin Anda adalah pemenang-pemenang kehidupan. Oke. Baik, terima kasih, dahsyat sekali Bu Eri. Mohon maaf, saya pindah ke kamera laptop, kamera handphone ya, karena ini lupa di charge laptopnya. Gara-gara nonton Bu Eri sharing, ya kan dahsyat banget sampai lupa nge-charge laptop sampai mati laptopnya, luar biasa ya. Laptop aja nyerah ya, bener nggak? Iya, laptopnya sampai nyerah, tapi nggak masalah. Yang penting teman-teman semua dimanapun berada di seluruh dunia bisa dapat positifnya, luar biasa ya. Tadi saya liatin komentar-komentarnya itu, wow. Apalagi ada Rocky ya, wah. Itu keren banget sih. Tapi memang benar banget Bu Eri. Kita nih sebenarnya menurut saya ya, bukan masalah yang membuat kita jatuh sebenarnya, tetapi sikap kita yang membuat kita jatuh. Dan coba ya kita lihat ya jam berapa nih. 5 menit lah ya. Mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan 5 menit deh. 5 menit kita kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan aja deh, jangan banyak-banyak ya. 3 pertanyaan, mungkin nanti teman-teman silakan diinformasikan. Mungkin kalau video saya nge-freeze, audio saja itu karena saya coba ngelihat pertanyaan dari kolom komentar maupun dari Telegram ya. Oke, saya akan coba buka lihat pertanyaannya, ada nggak nih pertanyaannya dari teman-teman ya, kita coba lihat ya. Oke, saya coba lihat. Tapi sepertinya masih pada kebakaran jenggot nih. Dan saya yakin Bu Eri banyak yang bakal ngerasa rugi banget karena nontonnya cuma sendirian. Seperti tadi ya, saya sudah bilang di depan nih, rugi banget. Yang nontonnya sendirian ini pasti rugi banget. Oke, kita coba lihat dari Telegram. Siapa tahu ada titipan pertanyaan. Ya. Oke, belum ada ya. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Saya rasa sebenarnya tidak banyak yang perlu ditanyakan juga ya, karena Bu Eri sudah memberikan satu sesuatu yang saya sangat berkesan itu, sangat keisi banget sih, sangat keisi banget. Karena balik lagi, kalau tadi judulnya menari di atas badai itu benar banget ya. Jadi
saya sendiri juga sering mengalami badai, Bu Eri. Tapi ya karena yang tadi Bu Eri bilang, ingat impian, ingat ini berjuang untuk siapa, bukan cuman sekedar uang gitu ya. Tapi menurut saya impian itu lebih daripada sekedar uang gitu loh. Uang itu hanya sebagai ya alat ukur, tolak ukur, tetapi kepada siapa kita berjuang itu rasanya bahkan melebihi uang yang kita kejar begitu, Bu Eri. Iya. Oke, Bu Eri, mungkin kita tidak akan buka sesi tanya jawab, saya rasa karena tidak ada pertanyaan yang masuk ya. Tetapi komentar-komentar positif, komentar antusias itu terus mengalir, Bu Eri. Terima kasih. Ya, dan mungkin sedikit lagi mungkin kalau ada tambahan apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri acara ini, ada Bu Eri? Ada pastinya. Saya share screen lagi ya. Nih, Oke, Mama silakan, Bu belajar Eri. nih. Terima kasih untuk keaktifan Anda semua. Sebentar. Ya, ini semua tidak mudah, teman-teman, tapi bisa dikerjakan. Oke, sebentar. Ya, bentar ya, guys. Share lagi. Terus ke bawah. Siang nih. Ini satunya ya. Oke, share sekarang. Okay. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Hidup ini tidak hanya menunggu badai itu berhenti. Hidup ini bukan untuk menunggu badai berhenti. Tapi hidup ini tentang bagaimana kita harus bisa menari di tengah badai. Karena kesuksesan kita ditunggu oleh keluarga kita. Kita jangan cuman bisa sibuk. Kita jangan cuman hanya bisa semangat. Karena semangat aja tidak cukup untuk bisa mencapai posisi-posisi penting. Karena keinginan aja tidak cukup untuk bisa membawa kita ke crown agency. Nggak bisa. Anda harus hadapi rasa sakit. Anda harus lewati semua penolakan. Anda harus terima ejekan. Anda harus terima hinaan. Nggak masalah. Anda akan dibayar mahal. Anda akan dibayar mahal. Luar biasa. Luar biasa. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Bukan kebetulan kita semua ada di 3i Network Indonesia. Bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk tim kita. Kita menjadi berkat buat banyak orang saat kita bisa membantu orang lain untuk bisa punya masa depan yang lebih baik. Bisnis ini bisnis ibadah, teman-teman. Bisnis ibadah. Saat kita melakukannya, kita membantu orang lain. Orang lain akan terpulihkan. Bukan cuma satu orang, tetapi satu keluarga bisa terpulihkan gara-gara kita menawarkan peluang hebat ini. Dahsyat luar biasa. Jangan sampai Anda kehilangan peluang dahsyat ini. Karena kalau bila Anda hidup hanya gara-gara hidup semata untuk hidup, kerja semata-mata untuk kerja, sayang sekali. Kalau hidup hanya untuk hidup, maaf, kata Buya Hamka, kerbau di sawah juga hidup, kera di hutan aja hidup. Nah, Anda dilahirkan dengan susah payah oleh ibu Anda. Bapak Anda menyekolahkan Anda setengah mati. Anda tidak pernah tahu apa yang sudah dikorbankan oleh orang tua Anda untuk membuat Anda di titik ini. Artinya mereka sudah berjuang untuk Anda sampai titik ini. Jadi kalau Anda tidak berjuang di masa yang saatnya Anda harusnya berjuang, sayang banget teman-teman. Berjuang karena bisa, karena mujizat itu ada. Kalau Anda meragukan
mujizat itu ada, berarti Anda meragukan bahwa Tuhan Maha Besar, bahwa Tuhan Maha Kuasa. Anda meragukan semua ciptaannya, bahkan saat Anda meragukan diri Anda sendiri, Anda meragukan kebesaran Tuhan. Tuhan menciptakan Anda dengan rencana dahsyat. Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi hebat. Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi istimewa. Tuhan menciptakan Anda untuk menjadi sukses. Jangan bilang, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Jangan bilang itu sampai Anda mengerahkan semua kemampuan Anda. Karena Anda sudah dilengkapi. Karena saat Anda bergerak, Anda akan dimampukan. Karena saat impian Anda besar, apapun yang Anda inginkan, pasti bisa. Saya Eri Beniarti, see you at the top, pasti keren.